Telinga adalah bagian tubuh yang harus kita jaga kebersihannya. Dan biasanya kita menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga kita. Tapi tahukah Anda, ternyata cotton bud berisiko membuat kotoran telinga semakin terdorong masuk ke dalam telinga dan menyebabkan gangguan hingga komplikasi gangguan pendengaran. Nah, di cara sehat kali ini saya akan tunjukkan cara tepat dan aman untuk membersihkan telinga. Ingin tahu seperti apa caranya? Makanya ikuti saya. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dr. Haikal. Silahkan. Menggunakan cotton bud atau mungkin alat lain seperti peniti atau jepitan rambut untuk membersihkan telinga. Dan katanya ini berisiko membuat kotoran telinga semakin masuk ke dalam telinga dan membuat sejumlah komplikasi. Nah, ini bagaimana, Dok, sebetulnya? Ya, jadi penggunaan cotton bud atau alat lain seperti misalnya peniti, gantungan kunci, atau kadang-kadang pakai kunci mobil, kadang-kadang juga ada. Jadi orang awam ini menggunakan alat-alat tersebut untuk menggaruk atau membersihkan telinga. Nah, sebenarnya penggunaan alat-alat ini justru akan memperparah masalah di telinganya. Tadi yang pertama seperti Dr. Haikal bilang, kotorannya bisa terdorong ke dalam, semakin dalam sehingga menutup gendang telinga. Nah, ini akan mengganggu pendengaran. Kemudian masalah yang kedua adalah risiko infeksi. Apalagi kalau yang digunakan adalah alat-alat yang tajam seperti misalnya peniti atau jarum, itu bisa berisiko melukai kulit liang telinga. Sehingga selain perdarahan dari liang telinga juga bisa terjadi infeksi pada liang telinga. Dan satu lagi juga khusus untuk cotton bud, yang sering terjadi adalah kapasnya ini akan tertinggal. Pada saat kita mengorek, kapasnya akan tertinggal di dalam liang telinga, sehingga akan terjadi benda asing di dalam liang telinga, dan itu harus diangkat atau harus dikeluarkan oleh dokter. Dok, sebetulnya kotoran telinga ini sebetulnya apakah memang harus dibersihkan setiap saat atau gimana, Dok? Sebenarnya kotoran telinga itu sendiri adalah produksi ya atau hasil dari kelenjar yang kita sebut kelenjar serumen. Kelenjar serumen ini normal ada di dalam liang telinga semua orang, terutama di bagian sepertiga luar, di mana juga terdapat ada folikel rambut. Nah, kelenjar serumen ini menghasilkan kotoran telinga yang tujuannya sebenarnya adalah untuk melindungi liang telinga itu sendiri, baik dari infeksi maupun juga dari jamur. Selain itu juga dengan adanya kotoran telinga atau serumen ini, maka proses pembersihan diri dari si liang telinga, jadi liang telinga ini kita bisa membersihkan dirinya sendiri, namanya sistem self cleaning. Dengan adanya serumen, maka sistem self cleaning ini akan menjadi lebih lancar. Oke, Dr. Haikal, jadi kalau misalnya kita ingin menjaga kebersihan telinga di rumah gitu ya, sebenarnya cukup hanya dengan menggunakan handuk. Jadi misalnya Dr. Haikal baru setelah mandi gitu ya, ada rasa seperti basah, nah kita bisa menggunakan handuk untuk membersihkan hanya sepertiga luar dari liang telinga. Jadi caranya adalah kita dengan menggunakan jari telunjuk, kemudian ini ditutup dengan handuk. Baru setelah itu, mohon maaf Dr. Haikal, saya contohkan ya. Jadi ini baru kita tarik sedikit dan baru ini kita masukkan ke dalam telinga sini. Nah, dengan demikian handuk ini akan menyerap air yang masuk ke dalam liang telinga tanpa harus melakukan pengorekan dengan cotton bud. Untuk melakukan cek 6 bulan sekali, ini sebetulnya apa saja yang dicek untuk telinga kita? Oke. Yang pertama adalah kita akan lakukan pemeriksaan dulu dengan melakukan pemeriksaan otoskopi. Jadi kita dengan menggunakan lampu ini kita akan memeriksa apakah terdapat kotoran. Nah, dan juga kita bisa lihat apakah ada masalah di gendang telinganya. Ya. Kebetulan Dr. Haikal nggak terlalu banyak sih kotorannya, hanya sedikit aja. Nah, kemudian kalau memang nanti ada kotoran, kita bisa lakukan pembersihan, baik dengan beberapa cara, baik dengan misalnya suction atau penyedot, atau juga kita bisa lakukan dengan spooling. Yang paling mudah sebenarnya adalah dengan melakukan spooling atau penyemprotan liang telinga dengan air. Kita coba ya. Nah, kalau untuk serumen yang jumlahnya sedikit, sedang, atau banyak itu akan berbeda tekniknya, Dok? Betul. Selain itu juga dipengaruhi dari konsistensi serumen itu sendiri. Oke, kalau keras dia? Kalau keras itu kita bisa gunakan spooling. Spooling itu berarti disemprot ya? Atau kalau misalnya dia sedikit tapi kering atau seperti berlembar-lembar, kita bisa gunakan suction atau penyedot. Jadi metode yang digunakan sebenarnya dipengaruhi juga dari bentuk serumennya seperti apa. Selain itu juga dari usia pasien juga mempengaruhi. Misalnya kalau pasien anak, kita nggak pakai alat-alat yang terlalu serem-serem gitu. Biasanya kita gunakan spooling aja dengan air. Kita coba ya? Iya, Dok. Oke, boleh minta tolong Mas Puji? Iya.
Oke, jadi kita menggunakan spuit atau semprotan suntik tapi tanpa jarum. Kita menggunakan air yang sebenarnya nggak harus air yang khusus, air biasa, hanya dia suhunya hangat. Kenapa? Karena kalau kita pakai suhu dingin bisa memicu vertigo. Nah, kita gunakan dengan menyemprotkan air ini ke dalam liang telinga supaya kotorannya akan terdorong keluar. Nah, jadi ini untuk jenis kotoran yang ini dok, padat ya? Iya, betul. Yang biasanya dia padat atau misalnya penuh atau keras seperti batu, kita gunakan spooling. Jadi dilunakin dulu ya? Betul. Sambil juga mendorong keluar. Oke ya, jadi nanti yang dilakukan di dokter THT adalah seperti ini. Begini kita tarik sedikit daun telinganya, kemudian ini kita masukkan. Oke, saya masukkan air ya dokter Haikal ya. Oke, nah kalau sudah lebih lunak, kadang-kadang kotoran itu akan terdorong keluar. Tapi kalaupun misalnya belum, kita bisa menggunakan penyedot atau suction. Oke, nah alatnya seperti ini. Kalau untuk anak memang agak lebih sulit karena biasanya anak sudah takut begitu melihat alatnya seperti ini. Nah, jadi kita juga bisa melakukan setelah kita spooling dengan air, kita lakukan penyedotan dengan alat suction ini. Ya, kotorannya bisa kita sedot supaya dia tertarik keluar. Nah, atau juga bisa dengan menggunakan alat atau pengait serumen. Gitu. Ya. Saya minta itu dulu. Kebetulan harus butuh tiga-tiganya. Kalau misalnya juga dengan penyedot masih belum bisa, kita juga bisa gunakan pengait serumen, atau seperti alat yang kita gunakan ini adalah forceps, atau ini adalah alat untuk menarik serumen itu. Nah, itu untuk serumen yang sangat bandel dok ya? Iya betul, kayak misalnya punya dokter Haikalnya nggak keluar gitu, jadi kita bisa gunakan alat pengambil serumen. Oke. Dah. Nah dok, bagaimana dok tips kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menjaga kebersihan dan kesehatan telinga, dan tentunya apa yang mesti diperhatikan pada saat melakukan pembersihan telinga secara mandiri? Silakan dok. Ya, jadi yang harus dijaga adalah kebersihan telinga dengan cara tidak melakukan pengorekan dalam bentuk apapun. Tapi yang harus diperhatikan adalah setiap kali habis mandi atau setelah berenang, kita menjaga kekeringan dari si liang telinga dengan menggunakan handuk. Itu saya cukup. Setelah itu yang kedua adalah dengan kontrol rutin ke dokter THT atau ke dokter ya selama 6 bulan sekali. Nah, dengan demikian kita bisa follow up atau kita bisa mengevaluasi apakah ada kelainan. Karena seringkali kelainan di telinga itu gejalanya sangat ringan sehingga masyarakat tidak sadar dan baru ke dokter setelah penyakitnya sudah lebih parah. Nah, jadi penting bagi masyarakat untuk kontrol rutin ke dokter atau dokter THT selama 6 bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan telinga. Oke, baik dok, terima kasih informasinya. Sama-sama. Nah pemirsa, jadi ingat penting sekali untuk menjaga kebersihan telinga, dan ingat juga untuk datang ke dokter THT setiap 6 bulan sekali. Cara sehat dimulai dengan hal sederhana, dan mulailah dari sekarang.